Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Amanda Saningtyas dengan nomor NIM 2017-820044, Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan micro teaching sebagai pengambilan nilai dalam mata kuliah micro teaching dengan dosen pengampu Ibu Nidar Yusuf MPD. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi kelas 4 semester 2, yaitu tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, Keindahan Keragaman Budaya di Negeriku, pembelajaran keempat. Assalamualaikum adik-adik, gimana kabarnya, semua baik? Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pakaian adat. Ada yang tahu nggak pakaian adat itu apa sih? Nah, pakaian adat, juga pakaian rakyat atau busana daerah atau busana nasional atau pemakaian tradisional adalah kostum yang mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama. Nah, di Indonesia sendiri mempunyai banyak sekali keragaman pakaian adat. Nah, materi selanjutnya yaitu manfaat keberagaman pakaian yang dimiliki oleh Indonesia adalah yang pertama yaitu menjadi kekayaan nasional dalam bidang budaya yang wajib untuk dijaga. Nah, bagaimana sih caranya untuk melestarikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Yang pertama yaitu mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah mempelajari budaya yang ada di Indonesia, yaitu mempelajari pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, cara selanjutnya untuk melestarikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia yaitu dengan cara ikut berpartisipasi dalam merayakan acara keberagaman budaya atau acara pelestarian budaya. Nah, contohnya itu ikut perlombaan tari-tarian, ikut perlombaan kostum pakaian adat, atau ikut memeriahkan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita harus mencintai budaya yang ada di Indonesia. Bahasa daerah yang kita pakai sehari-hari itu adalah salah satu contoh pelestarian budaya yang ada di Indonesia. Karena bahasa daerah di Indonesia berbeda-beda, maka dari itu kita harus menghargai satu sama lain. Jangan mencela atau jangan menghina. Manfaat keberagaman pakaian adat di Indonesia selanjutnya yaitu menjadi ciri khas bangsa Indonesia, lalu menjadi salah satu warisan budaya, selanjutnya menambah daya tarik Indonesia di mata wisatawan, selanjutnya memperkaya sejarah bangsa Indonesia terkait warisan budaya berupa pakaian adat. Nah, selanjutnya kakak akan menayangkan video tentang macam-macam pakaian adat yang ada di Indonesia. Tolong perhatikan baik-baik.
kita baca teks tentang ragam pakaian adat yang ada di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan, peristiwa, atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Nah, contohnya itu upacara melasti. Masyarakat Bali memakai pakaian adatnya menuju tempat suci atau tempat air mengalir ke laut dengan memakai pakaian adat dan membawa peralatan-peralatan sucinya guna membersihkan diri untuk mempersiapkan hari raya Nyepi. Nah, supaya lebih diingat lagi, kakak tampilkan tabel nama-nama pakaian adat yang ada di Indonesia yang tadi sudah ditayangkan sebelumnya di video. Contohnya itu ada nama pakaian adat yang berasal dari Aceh, lalu ada pakaian adat yang bernama Paksian yang berasal dari Bangka Belitung, lalu ada baju adat yang bernama Kebaya yang berasal dari Jawa Barat, dan seterusnya. Tabel ini kakak cantumkan agar kalian lebih gampang mengingat nama-nama pakaian adat yang ada di Indonesia. Mari berdiskusi. Coba kalian buat kelompok minimal 2-4 orang, lalu kalian diskusikan 10 pakaian adat yang ada di Indonesia. Jangan lupa nama pakaian adatnya dan pakaian adat itu berasal dari daerah mana. Nah, setelah kalian diskusikan dengan kelompok kalian, mari kita bahas bersama-sama macam-macam pakaian adat yang ada di Indonesia. Sebelumnya telah kakak tayangkan video tentang yang ada di Indonesia beserta nama-namanya. Mari kita ulas kembali 10 pakaian adat di Indonesia beserta namanya. Yang pertama ada Ele Balang yang berasal dari Aceh. Lalu yang kedua ada pakaian adat yang bernama Ulos yang berasal dari Sumatera Utara. Lalu ada pakaian adat yang bernama Bundo Kandoang yang berasal dari Sumatera Barat. Lalu ada pakaian adat tradisional Melayu yang berasal dari Riau. Lalu ada pakaian adat Teluk Belaga yang berasal dari Kepulauan Riau. Lalu ada pakaian adat yang bernama Aisan Gede yang berasal dari Sumatera Selatan. Lalu ada pakaian adat yang bernama Paksian Bangka Belitung, baju pangsi yang berasal dari Banten, dan baju kebaya yang berasal dari Jawa Barat. Nah, itu adalah 10 pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan contoh gambar pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada contoh pakaian adat Bangka Belitung, lalu ada contoh pakaian adat Gorontalo, Bali, dan Jawa Tengah. Nah, setelah kalian perhatikan gambar berikut, coba kalian kerjakan 4 soal ini. Yang pertama yaitu, apa nama baju adat yang ada di daerah Gorontalo? Lalu, kebaya adalah nama baju adat yang berasal dari daerah mana? Yang ketiga yaitu, apa nama baju adat yang berasal dari Bali? Dan yang keempat yaitu, Paksian adalah baju adat yang berasal dari daerah mana? Nah, kerjakan 4 soal berikut. Nah, mari kita bahas bersama-sama keempat soal tadi. Yang pertama yaitu, apa nama pakaian adat yang berasal dari Gorontalo? Yaitu, pakaian adat tradisional Gorontalo, khususnya dalam acara pernikahan, serta pakaian adat tradisional daerah khas Gorontalo itu disebut diliu atau payungga, pakaian pengantin perempuan, dan makuta atau walimono untuk pakaian pengantin pria. Nah, selanjutnya, kebaya itu berasal dari daerah mana sih? Nah, kebaya itu berasal dari daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu, apa nama baju adat yang berasal dari Bali? Jawabannya yaitu, baju adat yang berasal dari Bali disebut baju sapari yang biasa digunakan oleh kaum pria, dan baju kamen yang biasa digunakan oleh kaum wanita. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu, Paksian adalah nama baju adat yang berasal dari daerah mana? Ya, Paksian yaitu baju adat yang berasal dari daerah Bangka Belitung.
Selanjutnya mari kita baca teks yang berjudul Keunikan Pakaian Adat Wanita Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat, begitu pula dengan daerah Minang yang ada di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Bagian yang paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkulak. Namun, para pengantin biasa memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju batak boe. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsi. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut selempang. Sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan seperti gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang dan kalung biasa disebut dakwah. Nah, ini adalah contoh pakaian adat yang berasal dari Minangkabau beserta rumah adatnya. Nah, setelah kalian membaca teks tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau, coba kalian tulis ide pokok apa yang ada di setiap paragraf dalam teks tersebut. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas yang tadi, mari kita bahas bersama-sama ide pokok dalam setiap paragraf. Yang pertama ada paragraf 1. Paragraf 1 itu berisi tentang pakaian adat bagi wanita Minang, sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Lalu ada paragraf kedua, yaitu baju adat yang disebut baju batak boe. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau dan perlengkapan yang dipakai di baju batak boe. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas sebelumnya, mari kita kerjakan tugas selanjutnya, yaitu tentang tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari bacaan yang tadi telah kita baca, yaitu tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Coba tuliskan dalam bentuk berikut. Nah, setelah kalian mengerjakan soal yang tadi, mari kita bahas secara bersama-sama informasi apa saja yang kita dapatkan dalam teks keunikan baju adat wanita Minangkabau. Yang pertama ada Minangkabau berasal dari Sumatera Barat. Lalu ada pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang, disebut tungkluak atau suntiang. Lalu ada baju adat yang disebut baju bataboe. Ada baju bagian bawah dalam bataboe berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Lalu ada perhiasan yang dikenakan dalam baju bataboe berupa gelang dan kalung. Gelang disebut galang dan kalung biasa disebut dukwah. Nah, cukup sekian materi kali ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah micro teaching yang telah saya lakukan. Saya Ratu Amanda Hasaningtyas, memohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.